KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023 hingga 2024 di Kementerian Agama. KPK mengungkap dugaan ada oknum Kemenak yang meminta uang percepatan kepada agen travel haji. Disebut-sebut jumlah uang percepatan yang dimintakan mulai dari 2.400 US dollar atau setara hampir 40 juta rupiah per jemaah. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini? Kami akan membahasnya bersama juru bicara KPK Budi Prasetyo. Mas Budi, selamat sore. Selamat sore Mbak Elvira. Mas Budi, benarkah ada oknum Kemenak yang kemudian meminta uang percepatan kepada agen travel haji dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama ini? Apakah ini hanya merujuk satu nama atau ada beberapa nama, Mas? Baik Mbak Elvira, kami perlu jelaskan dari awal terkait dengan konstruksi perkara terkait dengan kuota haji ini, gitu Mbak Elvira. Jadi berangkat dari diskresi pembagian kuota haji tambahan sejumlah 20.000 yang kemudian di-split menjadi 50%, di mana 50% atau 10.000 itu dikelola menjadi haji reguler dan 50% lainnya atau 10.000 dikelola di haji khusus, ya, di mana haji khusus ini penyelenggaranya adalah para biro perjalanan, sehingga kita mendalami urutannya seperti apa dari mulai diskresi pembagian kuota di Kementerian Agama sampai dengan di biro perjalanan, yang artinya ada pihak-pihak asosiasi haji, begitu ya, yang menaungi para biro perjalanan ini, dan kita dalami terkait dengan plottingnya pembagian dari kuota-kuota haji khusus itu kepada biro perjalanan seperti apa mekanismenya, termasuk jumlahnya itu kan beragam, ya. Jadi kita lihat dari perspektif hulu hilirnya, ya, dari mulai diskresi sampai dengan praktik di lapangan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini seperti apa, mulai dari penjualan kuota itu, ya, baik dari biro perjalanan ke biro perjalanan lain ataupun penjualan kuota haji dari biro perjalanan kepada calon jamaah, ya. Jadi kalau kita pahami terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini tentu ada antreannya, tidak hanya reguler tapi juga khusus itu ada antreannya, sehingga kita menelusuri mengapa ada pihak-pihak calon jemaah haji yang tanpa perlu mengantre bisa langsung berangkat, ya, dalam ibadah haji tahun 2024. Nah itu seperti apa begitu di lapangan? Begitu Mbak Elvira, secara umum konstruksi perkaranya, sehingga dari kuota haji khusus ini yang kemudian dikelola oleh para biro perjalanan haji ini kemudian diduga ada aliran uang dari biro perjalanan kepada pihak-pihak atau oknum di Kementerian Agama. Nah, aliran uang ini melalui siapa, oleh siapa, itu yang kemudian juga terus ditelusuri oleh KPK. Begitu, Mbak Elvira. Oke, baik. Termasuk juga secara regulasi ada yang disiasati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini? Betul, Mbak Elvira. Jadi di hulu ini, di dalam diskresi pembagian kuota, jika kita merujuk pada undang-undang, bahwa diskresi atau pembagian kuota haji itu adalah sebetulnya 92% itu reguler dan 8% untuk khusus. Ya, namun dalam kuota haji tambahan 2024, pembagiannya dilakukan 50%. Artinya ada pengurangan kuota haji reguler yang semestinya dikelola di Kementerian Agama. Dan sebaliknya ada penambahan kuota haji yang dikelola oleh Biro Perjalanan Haji. Di mana jika kita merujuk pada undang-undang seharusnya 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus. Sehingga 8% untuk khusus ini, kalau dari jumlah total kuota 20.000, maka semestinya total kuota haji khusus yang dikelola yaitu sejumlah 1.600. Namun dengan adanya diskresi 50% ini, maka terjadi penambahan yang signifikan dalam kuota haji khusus ini. Ya. Oleh karena itu, Mbak Elvira, KPK mendalami dari dua sisi dalam proses diskresi pembagian kuota ini. Apakah murni top down dari Kementerian Agama atau ada dorongan atau inisiatif dari pihak-pihak asosiasi ataupun biro perjalanan. Mengapa kita penting mendalami itu? Karena dari diskresi ini kan kemudian yang
terdampak dalam pengelolaan ibadah haji adalah salah satunya yang diuntungkan adalah para biro perjalanan haji. Ya, kemudian dari hulu ke hilirnya, KPK kemudian menemukan adanya dugaan aliran uang dari para biro perjalanan ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah, tentunya ini menjadi sebuah puzzle konstruksi yang utuh ya, dari proses diskresi sampai dengan dugaan aliran. Begitu, Mbak Elvira. Baik, Mas Budi tadi mengatakan oknum-oknum di Kementerian Agama, artinya apakah kita bisa membaca kemungkinan dugaan praktek korup ini memang melibatkan ada lebih dari satu nama. Saya mencoba untuk mengurai apa yang diusut oleh KPK juga di Kemenaker, bagaimana kemudian jumlah tersangkanya fantastis. Apakah di Kementerian Agama memang juga jumlah orang-orang yang terlibat, para oknum-oknum di Kementerian Agama ini jumlahnya juga cukup fantastis? Untuk jumlahnya berapa, siapa saja yang nanti ditetapkan sebagai tersangka tentu belum bisa kami sampaikan pada kesempatan saat ini, Mbak Elvira. Namun kami pastikan penyidikannya masih terus berproses. Jadi kalau kita mendalami terkait dengan konstruksi untuk perkaranya, dimulai dari diskresi ini, Mbak Elvira. Diskresi pembagian kuota yang kemudian berdampak pada jumlah kuota haji tambahan, ya, khususnya yang kuota haji khusus ini menjadi jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Yang ini kemudian menjadi modus-modus adanya dugaan aliran uang, ya kan? Artinya kan kita mendalami mengapa ada dugaan aliran uang dari para biro perjalanan ini kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Ya. Nah, ini kita dalami, Mbak Elvira, terkait hal itu. Baik, termasuk dugaan aliran uang ini kita ingin konfirmasi tidak langsung gitu ya sampai ke level tertinggi, tapi ada pihak-pihak yang menampung terlebih dahulu, Mas Budi. Ya, jadi kita mulai dari awalnya, Mbak Elvira, dari hulunya, mulai dari diskresi, kemudian pembagian kuota itu juga dilakukan secara berjenjang, ya. Demikian halnya dari hilir ke hulunya terkait dengan aliran uang ini juga diduga dilakukan secara berjenjang, gitu ya. Ya, jadi dari keterangan saksi, salah satu yang sudah menyampaikan juga di ruang publik bahwa perolehan kuota haji khusus dari biro perjalanan atau biro travelnya juga diperoleh tidak langsung dari pihak Kementerian Agama, tapi diperolehnya dari biro travel lainnya. Artinya memang ada praktik jual beli kuota haji khusus ini antar biro perjalanan. Sebelum kemudian biro perjalanan ini menjual kepada calon jamaah haji yang pada saat itu bisa langsung berangkat. Nah, ini didalami juga, Mbak Elvira. Mengapa bisa langsung berangkat? Karena esensinya keberangkatan calon ibadah haji itu juga ada antreannya. Sehingga dalam proses dan mekanismenya kami menduga adanya pengkondisian percepatan pembayaran. Ya, jadi bagi para calon jamaah haji yang sedianya bisa berangkat di tahun itu dengan adanya kuota tambahan tersebut karena pembayaran pelunasannya kemudian dibuat cepat begitu sehingga ada calon-calon jamaah yang tidak bisa berangkat padahal dia sudah mengantre begitu ya. Artinya ini juga ada dugaan pengkondisian dari adanya percepatan pelunasan yang harus dilakukan oleh para calon jamaah haji. Yang kemudian itu menjadi argumen untuk kemudian menjual kepada calon-calon jamaah yang pada tahun tersebut kemudian bisa langsung berangkat. Atau kita sering sebutnya T0 ya, gitu ya. Artinya tidak perlu mengantre, membeli kuota, langsung berangkat. Begitu. Oke, salah satu pihak yang kemudian juga sudah diperiksa sebagai saksi, dimintain uang percepatan, pernyataannya seperti itu, Ustadz Khalid Basalamah, dan mencicil, mengembalikan uang ke KPK. Apakah ada biro-biro lain yang juga melakukan hal yang serupa? Ini masih terus kita dalami, Mbak Elvira. Jadi memang dalam alur dari pembagian kuota ibadah haji khusus ini kan melalui asosiasi-asosiasi yang kemudian mendeliver atau mendistribusikan kepada para biro perjalanan yang jumlahnya juga beragam, Mbak Elvira. Nah, ini masih terus kita dalami dari para biro perjalanan maupun dari para asosiasi. Pendalaman tidak hanya melalui pemeriksaan para saksi ataupun pihak-pihak terkait lainnya. Dalam prosesnya, KPK juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan. Di mana dalam penggeledahan itu, KPK juga menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen ataupun barang bukti elektronik lainnya. Yang tentu di situ
ada petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan oleh penyidik untuk kemudian membuka secara terang perkara ini. Begitu, Mbak Elvira. Baik, Mas Budi, terakhir Komisi 3 mendorong agar kasus ini diproses dengan cepat, segera ditetapkan tersangka. Apa hambatan utama dari penyidik KPK terkait hal ini? Sejauh ini tidak ada kendala, tidak ada hambatan, dan tentu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang terus mendukung KPK ya dalam penanganan perkara ini. Terlebih perkara terkait dengan kuota haji ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut terkait dengan kualitas pelayanan publik. Sehingga kalau kita bicara soal penindakan atau penanganan perkara, maka KPK selalu berharap ini bisa menjadi momentum perbaikan untuk langkah mitigasi dan pencegahan korupsi ke depannya. Sehingga kualitas dari pelayanan ibadah haji ini kemudian juga bisa terus dilakukan perbaikan. Ujungnya apa? Ujungnya adalah kualitas pelayanan haji yang akan menikmati dari kualitas yang baik ini dari pelayanan ibadah haji. Begitu, Mbak Elvira. Baik, publik menunggu bagaimana kemudian kasus ini segera diungkap secara terang benderang dan kemudian pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Mas Budi, terima kasih juru bicara KPK telah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Terima kasih, Mbak Elvira.